Salam sejahtera, umat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, gereja merayakan Minggu Kristus Raja yang merupakan penutup dari tahun liturgi. Peziarahan iman kita pada 1 tahun liturgi ditutup dengan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Pada hari Minggu yang akan datang, kita akan memasuki tahun liturgi yang baru yang ditandai dengan Minggu Advent pertama. Saat ini, mari kita datang menghadap Tuhan, muliakanlah namanya dengan puji-pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Yesus adalah Raja yang besar, agung dan mulia. Namun pada peringatan Minggu Kristus Raja saat ini, kebesaran Yesus sebagai Raja yang menyelamatkan ditampilkan dalam wajah yang penuh dengan hinaan dan olok-olok. Pada peristiwa penyalibannya, sesungguhnya kebesaran Yesus ditunjukkan bukan dengan memamerkan keperkasaannya, melainkan dengan menyatakan kesetiaannya melakukan karya keselamatan, pengampunan dan pendamaian Allah bagi seluruh dunia. Dialah Raja kita, Raja yang menyelamatkan. Sembah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mengaku segala dosa-dosa kita ke hadapan Bapa di surga. Allah yang Maha Kuasa, dengan tertunduk dan penuh penyesalan kami datang menghadap Engkau. Kami ingin mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari, kami belum sepenuhnya mampu melakukan kehendak-Mu. Pikiran, tutur kata, dan sikap kami bercela. Bahkan tak jarang kami menyakiti hati sesama kami. Pengakuan iman kami terhadap Kristus sebagai Raja yang telah menyelamatkan kami tidak kami ikuti dengan kesungguhan untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Dengan mudah kami kembali mengikuti kemauan dan kesenangan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah, ajarlah kami untuk menghargai pengorbanan Kristus dengan cara menunjukkan perubahan hidup yang selaras dengan sabda-Mu. Dalam Kristus, Sang Raja yang Maha Mulia, kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang hidupnya telah diperbaharui oleh pengorbanan Kristus, dengarkanlah berita anugerah menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Surga bergema memuji
berseri, malaikat tercengang melihat dahsyatnya rahasia Allah terbentang demi manusia. Kita bersama baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu bersama dengan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui media online. Kami bersama bersekutu mau kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kirimlah Roh Kudus-Mu supaya kami boleh dituntun, diarahkan di dalam mengerti, memahami, merenungkan firman-Mu dan menghidupinya dalam hari-hari kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh, Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Allah itu tempat berlindung dan kekuatanku. Dialah penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora,
Maha Tinggi. Di sanalah sungai mengalir, menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar, dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur pada tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Kolose pasal 1 ayat 11 sampai yang ke-20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, yang segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Kristus Raja yang menyelamatkan adalah tema perenungan kita pada hari Minggu ini. Kita bersama diajak untuk kembali melihat bagaimana figur Raja yang digambarkan oleh Kristus menjadi figur yang begitu berbeda dengan sosok-sosok Raja yang barangkali kita bisa temukan di dunia ini. Raja yang begitu megah, yang begitu tampak hebat, tampak kuat, luar biasa, bukan menjadi penggambaran akan sosok Kristus Sang Raja. Terlebih lagi di dalam pembacaan Injil kita, ketika kita bersama diajak merenungkan kisah ketika Tuhan Yesus disalibkan, olok-olok menjadi bagian dari penyebutan Raja orang Yahudi. Bahkan olok-olok itu digunakan untuk membuat sebuah situasi yang menghilangkan semangat, menghilangkan pengharapan. Karena apa? Karena banyak orang kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang begitu menyakitkan saat mereka melihat sosok Tuhan Yesus yang tersalib. Dan mereka mengatakan, "Jika dirimu adalah orang yang diurapi Allah, selamatkan dirimu sendiri." Dia bisa menyelamatkan orang lain, tetapi biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menjadi sosok yang begitu dihina, begitu rupa dicaci. Dan para prajurit Romawi membuang undi atas jubahnya, membagi-bagi, dan begitu menghina akan sosok Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diajak untuk mengingat, ini loh sosok Raja yang kita miliki. Ini loh sosok Raja yang menjadi figur utama, menjadi sosok yang sangat-sangat
sentral dalam kehidupan iman kekristenan. Barangkali kita tidak mudah menerima bahwa ini adalah raja, bahwa kata-kata raja orang Yahudi adalah benar raja. Kadang-kadang kita dengan mudah melihat yaitu olok-olokan saja. Tapi pada hari Minggu ini ketika kita bersama diajak untuk memperingati Minggu Kristus Raja sebagai minggu yang menutup tahun liturgi C, sebelum kita memasuki masa Advent di minggu depan, kita diajak untuk merenungkan satu hal. Raja yang menjadi fokus kekristenan bukanlah raja yang megah, bukanlah raja yang harus tampak kuat, bukanlah raja yang datang dengan kemuliaan, kekuatan yang kemudian tampil sangat-sangat hebat. Tapi raja yang Kristus tampakkan justru muncul dari kualitasnya, yang dimulai dengan pernyataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka yang menyiksa Kristus yang disalib, yang menghina, yang mengolok-olok, yang menyalibkan. Justru menjadi kata-kata yang menunjukkan kepada kita, ini loh yang benar-benar raja. Hanya seorang raja yang bisa memberikan pengampunan. Hanya seorang raja yang mampu memberikan pengampunan. Dan ia adalah raja yang sangat-sangat luar biasa. Dihina, diolok-olok, tetap dia tidak bergeming. Raja yang tahu dan tidak perlu pengakuan orang lain, tidak perlu harus diakui oleh orang lain. Barangkali benar bahwa sebutan raja orang Yahudi yang diletakkan di atas salib Tuhan Yesus adalah olok-olok belaka yang diberikan oleh tentara Romawi. Tapi kata-kata yang sama justru mengingatkan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar menjadi seorang raja. Dengan keberaniannya, dengan terbukanya hatinya untuk menyatakan, "Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini kualitas seorang raja. Raja yang justru mengorbankan dirinya, raja yang peduli, raja yang juga bersikap simpati pada penjahat yang menegur kawannya dan berharap ketika Yesus datang sebagai raja, ia diingat. Justru Tuhan Yesus melayangkan berita damai sejahtera. Pada saat ini kamu akan juga tinggal bersama-sama dengan aku di Firdaus. Menjadi sebuah pernyataan kuat bahwa ia berkuasa memberikan pengampunan, memberikan damai sejahtera. Ia raja yang juga tidak meninggalkan setiap pribadi yang mau datang, mau bertobat, mau kembali hidup di dalam kehendak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama memiliki raja yang sedemikian rupa. Kita bersama dipanggil untuk mengikuti sang raja yang tersalib ini. Kita bersama dipanggil untuk hidup dalam kehendak sang raja yang menyelamatkan, yang justru penyelamatannya dimulai dengan kebersediaannya turut dalam kehendak Bapa sampai di kayu salib dan melayankan pengampunan kepada orang-orang yang mengolok-olok dia. Ini menjadi sebuah gambaran besar betapa kasih Allah itu
tercurah. Betapa kasih Allah itu menjadi kasih yang tidak main-main. Ia mengingat setiap pribadi yang mau datang, mau bertobat. Ia memberikan pengampunan, bahkan kepada mereka yang tidak meminta pengampunan. Ia menjadi raja yang penuh kasih, walaupun dunia tidak mengasihi dia. Ini yang membedakan antara raja yang ditunjukkan dalam sosok Kristus dengan barangkali raja-raja yang lain di dalam dunia ini. Bedanya di mana? Saat dunia membenci Kristus, Kristus tidak membenci balik. Saat dunia menyakiti dia, ia tidak menyakiti balik. Dan ini menjadi panggilan yang serupa yang diberikan kepada kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Kita punya raja yang bersedia melayangkan pengampunan. Kita punya raja yang peduli pada orang yang bertobat, orang yang datang kepadanya. Ia menjadi raja yang penuh dengan belas kasih. Dan kita sebagai para pengikutnya dipanggil untuk juga punya kesediaan mengabarkan berita pengampunan, mengabarkan berita damai sejahtera, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Barangkali dunia membenci kita, kita dipanggil untuk tidak membenci balik. Barangkali dunia menyakiti kita, barangkali pergumulan-pergumulan begitu rupa dihempaskan kepada kita. Kita dipanggil untuk setia, seperti raja kita yang berkorban nyawa di atas kayu salib, bersedia memberikan hidupnya untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan manusia, untuk miliknya yang berharga. Kita dipanggil sebagai pengikutnya untuk turut setia mengabarkan kabar keselamatan ini, walaupun kita ditolak, walaupun kita begitu rupa diperhadapkan dengan berbagai masalah, diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai halangan. Panggilan Sang Raja kepada kita adalah untuk mengikutinya dengan setia, mengikutinya dalam memberitakan pengampunan, mengikutinya dalam memberitakan keselamatan, mengikuti dia dalam memberitakan damai sejahtera. Bagaimana kita beritakan itu dalam hidup kita sehari-hari? Kita bisa mulai dengan kehidupan keluarga kita. Sebagai orang percaya, keluarga menjadi inti pelayanan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi keluarga kita. Ketika kasih itu tercurah, ketika kasih itu boleh bertumbuh dan hadir di dalam kehidupan keluarga kita, maka kasih itu juga menjadi kasih yang akan dapat kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bersama mengambil pelayanan, maka kasih yang sama yang kita pelihara di dalam keluarga menjadi kasih yang muncul dan kita bagikan bersama. Dan kasih itu yang menjadi berkat. Kasih itu yang menjadi cara kita memberitakan pengampunan. Kasih itu yang menjadi cara kita memberitakan damai sejahtera. Dan kita, bagaimana supaya kita boleh dan bisa terus mengasihi dalam hari-hari kita, dimulai dengan kebersediaan kita mendekat kepada Sang Raja. Ambil waktu-waktu di mana kita bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencoba dalam hari-hari kita untuk terus hidup dalam kehendak Tuhan, untuk percaya bahwa walaupun sulit, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk hidup dalam kehendak. Walaupun sulit, bukan berarti kita tidak dimampukan untuk berjalan bersama Dia. Ia adalah Raja yang peduli. Ia adalah Raja yang mengingat setiap kita, seperti Ia mengingat bahkan penjahat yang ada di kirinya. Dan Ia memberikan tempat padanya di Firdaus. Begitu pula Kristus mengingat kita, mengingat akan kebersediaan kita untuk berjalan bersama dengan Dia, mengingat akan panggilan yang kita upayakan
Dan Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia Raja yang peduli, Ia Raja yang menyelamatkan, Ia Raja yang mengabarkan damai sejahtera, Ia Raja yang menghadirkan kasih yang kekal. Bersama-sama kita diajak untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Bersama-sama kita diajak untuk mengingat kita punya Raja yang bersedia berkorban. Kita punya Raja yang bersedia memberikan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Ia punya Raja yang tidak mengorbankan orang lain, tetapi Ia bersedia memberikan diri untuk kehidupan kita, untuk kita mendapatkan keselamatan. Kita punya Raja yang setia, dan kita dipanggil untuk setia. Kita dipanggil untuk peduli. Kita dipanggil untuk berani memberikan pengampunan. Kita dipanggil untuk berani berjalan bersama dengan Dia dalam kehendak Tuhan. Maka kita saat ini sebaiknya memulai dengan mengambil komitmen bersama. Bersama dengan keluarga, marilah kita membangun kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Membangun kehidupan yang penuh dengan pengampunan. Membangun kehidupan yang penuh dengan ketaatan kita pada kehendak Allah, supaya kita tidak menyakiti satu dengan yang lain, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang justru memanfaatkan orang-orang lain untuk kepentingan kita. Manfaatkanlah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, talenta kita, kehidupan kita, untuk menghadirkan kehendak Tuhan, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Ia telah menebus kita, Ia telah menyelamatkan kita. Ia adalah Raja yang mengasihi kita. Maka berjalanlah bersama dengan Dia. Berjalan dengan setia, berjalan dengan damai sejahtera. Amin. Satu untuk kita semua. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu mengucap syukur akan firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami kembali diingatkan akan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi Raja yang menyelamatkan, Raja yang menghadirkan kedamaian dari Allah, Raja yang mengasihi kami. Biarlah kiranya kami juga boleh merasakan dalam hidup kami adalah pribadi-pribadi yang mendapatkan penyertaan, yang memiliki panggilan untuk menghadirkan kemuliaan Sang Raja ini di dalam kasih, di dalam kepedulian kami, di dalam relasi kami satu dengan yang lain. Biarlah kiranya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, hidup kami boleh berubah, bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mengabarkan akan kasih setia Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, yang
mengubahkan hidup kami, yang mengubahkan juga hidup banyak orang. Kami saat ini mau berdoa untuk pergumulan yang dialami oleh umat-Mu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening yang sakit dan dalam masa pemulihan, yang bergumul dengan masalah-masalah perekonomian, kehidupan, relasi, keluarga di masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya ya Tuhan, dalam pertolongan, dalam kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan umat-Mu, terus ada hal yang baik yang Kau hadirkan. Ada pemulihan bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit. Ada jalan keluar bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Ada kesempatan, ada masa depan yang boleh terus Tuhan pupuk, Tuhan hadirkan bagi setiap saudara-saudara kami yang merasa tak mampu lagi berjalan melihat masa depan. Kami percaya bahwa dalam kasih dan penyertaan Tuhan, Engkau hadirkan jalan-jalan yang paling tepat untuk setiap umat-Mu, untuk setiap saudara-saudara kami yang bergumul ini, untuk melewatinya bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan daripada-Mu boleh terus dirasakan, dan juga dukungan dari umat-Mu bersama-sama saling menguatkan untuk bersama-sama kami berjalan melewati pergumulan kami di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kami juga mengingatkan gereja-Mu GKI Jati Bening di dalam pergumulan-pergumulan yang ada, dalam pergumulan akan pelayanan-pelayanan, dalam pergumulan-pergumulan akan hal-hal yang lain, di dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami memohon ya Tuhan tuntunan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKI Jati Bening ini, untuk mereka boleh bersama melayani Tuhan, menghadirkan penyertaan Tuhan bagi umat-Mu, dan mereka boleh terus dituntun, ditolong, diperlengkapi untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menghadirkan sukacita dari Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Dalam perkumpulan bersama akan gereja Tuhan yang dihadapi secara khusus oleh GKI Jati Bening, kami memohon pertolongan, penyertaan. Biarlah kiranya rancangan-Mu yang indah yang boleh jadi untuk pelayanan ke depan GKI Jati Bening, untuk hal-hal yang boleh bersama dikembangkan dalam pelayanan-pelayanan yang ada, untuk kehidupan bersama umat-Mu. Biarlah kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan dan damai Tuhan yang terus dinyatakan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau berkuasa di tengah kehidupan umat-Mu di GKI Jati Bening. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong, Engkau terus menyertai, dan hari-hari ke depan yang mereka jalani semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kami juga mengingat untuk kehidupan bersama gereja-Mu GKI Jati Bening dengan masyarakat sekitar dalam hidup bersama berbangsa dan bernegara. Biarlah kiranya umat-Mu yang ada dalam GKI Jati Bening boleh terus menjadi teladan yang baik dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Biarlah kiranya juga di dalam persekutuan umat-Mu di GKI Jati Bening boleh terus muncul akan doa-doa yang mendukung setiap pemimpin negara kami untuk mereka melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Biarlah kiranya juga kami boleh terus bersehati untuk mengingat akan bangsa ini, mendoakan bangsa ini, dan juga terus ambil bagian untuk kehidupan yang lebih baik lagi, untuk kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kami boleh menghadirkan kasih penyertaan Tuhan dalam relasi kami bersama satu dengan yang lain. Kami mengingatkan pandemi COVID yang masih berjalan sampai saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bersama menghadapi ini. Tolonglah bangsa kami. Biarlah kami boleh berjalan bersama untuk melewati pergumulan ini dalam pertolongan dan penyertaan tangan-Mu yang kuat. Inilah doa syafaat kami
Doa ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber anugerah, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, ya Allah. Mampukanlah kami juga untuk senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
yang di bumi dan di surga, teguh bukit memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Sungguh hamba yang setia, kerja dan Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Umat yang terkasih, pulanglah di dalam penyertaan Tuhan yang mempunyai dunia ini, yang menjadi Raja yang menyelamatkan, menjadi Raja yang mengasihi dan peduli, menjadi Raja yang memberikan pengampunan yang tak terhingga, menjadi Raja yang menolong kita untuk terus berjalan di dalam kehendak Allah. Biarlah hati kita terbuka dan terus merasakan akan panggilan untuk menjadi pengikut Sang Raja yang menyelamatkan, yang mengasihi dunia ini, dan memanggil banyak orang untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang mewartakan damai sejahtera Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.